Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Oktavia dengan NIM 2201091011 dari kelas MI 1C. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal HER praktek sistem operasi. Baiklah, yang pertama-tama di sini masuk pada soal nomor 1, yaitu menginstal DOS. Nah, setelah menginstal DOS, kita akan membaginya menjadi 7 buah partisi sama besar. Di sini saya install dulu di aplikasi VirtualBox. Saya klik New. Nah, selanjutnya saya ketikkan nama saya di sini, Rahma Oktavia. Kemudian ketik type, pilih other, kemudian klik next. Kita klik start. Nah, kemudian kita klik device, kemudian kita ambil file ISO-nya, kita klik choose, kemudian kita klik machine, kita klik reset. Kemudian kita klik enter. Kemudian kita ketikkan di sini perintah fds untuk membagi partisinya. Dan di sini kita pilih nomor 3 untuk mendelete partisi. Kemudian kita pilih nomor 1 untuk mendelete primary DOS partition. Kita enter. Kemudian di sini kita enter, kemudian kita klik ya. Setelah terhapus, kemudian kita kembali escape. Kita ketikkan 1 untuk membuat partisinya, kemudian kita ketikkan 1 untuk mengcreate primary DOS partition. Kita ketikkan ya. Kemudian kita ketikkan no, karena di sini partisinya akan kita bagi menjadi 7 partisi. Di sini saya ketikkan 71 MB. Nah, kemudian saya klik escape, kemudian system will now restart. Kita klik bebas. Nah, kemudian kita klik A, kita klik bebas, kemudian kita tunggu dulu. Nah, selanjutnya kita format dulu drive C-nya dengan mengetikkan format C. Nah, setelah itu ketikkan ya. Kemudian di sini saya beri nama data 1. Setelah itu kita reset. Kita ketikkan bebas. Selanjutnya tunggu. Ketikkan enter. Kita ketikkan enter. Nah, kita tunggu prosesnya sampai 100%. Kemudian kita remove dulu disknya dengan mengklik tanda centang itu. Kemudian kita klik enter. Kemudian kita ketikkan perintah fds untuk membagi kembali partisi untuk yang logikalnya. Kita enter, kemudian kita klik 1, kita klik
nomor 2 untuk yang externnya. Nah, di sini kan 428 MB. Di sini kita bagi menjadi 6, berarti 71 MB. Di sini ketikkan 71 di enter untuk D, kemudian 71 di enter untuk E, 71 di enter untuk F, 71 di enter untuk G, 71 MB di enter untuk H, 71 di enter untuk H. Kemudian kita klikkan escape, kemudian kita ketikkan terserah atau bebas. Kemudian kita membuat format dari drive yang kita buat tadi. Di sini format D, kemudian kita ketikkan ya, kemudian di sini saya beri nama data 2 sampai seterusnya sampai format I. Nah, kemudian setelah berhasil membagi partisi, kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu kita pergi ke drive I dan kita buat folder tahun. Nah, di dalam folder tahun kita buat folder Maret dan April. Di sini kita ketikkan I, kemudian enter. Di sini sudah masuk ke drive I, kemudian kita membuat folder tahun dengan membuat perintah mkdir tahun. Nah, setelah membuat mkdir tahun, kemudian kita ketikkan perintah cd tahun untuk pergi ke folder tahun. Kemudian kita buat folder Maret dan April dengan mengetikkan perintah mkdir Maret dan mkdir April. Nah, kemudian untuk melihatnya kita ketikkan perintah dir. Nah, di sini sudah ada folder Maret dan folder April. Nah, di sini ketikkan perintah cd titik-titik untuk keluar dari folder tahun. Nah, di soal nomor 2 ini kita kan melihat folder yang sudah kita buat tadi dengan menggunakan satu perintah. Kita ketikkan perintah tree. Nah, di sini kita sudah bisa melihat folder yang sudah kita buat tadi. Nah, kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 yaitu kita mengkopikan CDOS yang berawalan D dan berekstensi sys ke dalam folder tahun. Nah, di sini saya ketikkan perintah xcopy CDOS D bintang titik sys I tahun Maret. Kemudian saya ketikkan enter. Nah, di sini sudah berhasil terkopikan file-file yang berawalan D dan berekstensi sys. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 4, yaitu untuk melihat spesifikasi dari komputer DOS yang kita gunakan. Nah, di sini saya ketikkan var. Nah, di sini sudah muncul versi dari MS-DOS yang saya gunakan, yaitu version 6.22. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 5, yaitu membuat file uts.txt yang isinya nama dan nomor BP di dalam folder tahun, dan kita buktikan dengan melihat isi file tersebut. Di sini kita ketikkan perintah echo nama Rahma Octavia uts.txt, kemudian echo nomor BP 2201091011 uts.txt, kemudian kita ketikkan perintah dir. Nah, di sini sudah ada file uts.txt, kemudian
Untuk melihat isi filenya, kita ketikkan perintah type uts.txt. Nah, di sini sudah bisa kita lihat ada nama dan nomor BP. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 6, yaitu menghapus folder uts.txt dan kembalikan kembali file tersebut. Kita ketikkan perintah del uts.txt. Setelah itu kita lihat dengan perintah dir. Nah, di sini sudah tidak ada lagi file uts.txt. Kemudian untuk mengembalikan kembali file tersebut, kita ketikkan perintah undelete uts.txt. Nah, di sini kita konfirmasi, yaitu ketikkan ya. Kemudian kita ketikkan U karena karakter pertamanya itu U, yaitu UTS. Setelah sukses, kemudian kita cek kembali dengan menggunakan perintah dir. Nah, di sini sudah ada file uts.txt sudah kembali. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 7, yaitu memindahkan isi folder Maret ke dalam folder April. Kita ketikkan perintah move Maret garis miring bintang titik bintang April garis miring, kemudian kita enter. Nah, di sini sudah bisa kita lihat bahwa isi dari folder Maret sudah dipindahkan ke dalam folder April. Untuk menceknya, kita masuk dulu ke dalam April, folder April dengan menggunakan perintah cd April. Kemudian kita ketikkan perintah dir. Nah, di sini sudah ada file-file dari folder Maret sudah terpindahkan ke dalam folder April. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 8, yaitu mengganti nama drive E menjadi UTS. Pertama, kita keluar dulu dari folder tahun dan April dengan mengetikkan perintah cd.2. Kemudian kita ketikkan kembali perintah cd.2. Kemudian masuk ke drive E dengan mengetikkan perintah E.2. Kemudian kita ketikkan perintah label E.2 UTS. Nah, kita cek dengan perintah dir. Nah, di sini sudah berubah namanya menjadi UTS. Nah, kemudian kita lanjut ke soal nomor 9, yaitu menggunakan PowerShell dan perintah PowerShell. Di sini yang pertama itu kita mengcopy beberapa file ke dalam suatu folder. Di sini saya membuat filenya dulu dengan menggunakan perintah new item /path d.2 garis miring UTS 1.txt item tab file strip value isi UTS 1, kemudian enter. Nah, di sini sudah ada file UTS 1.txt, kemudian lanjut membuat filenya kembali dengan menggunakan perintah new item /path d UTS2.txt min item type file min value isi UTS2, enter. Kemudian lanjut membuat file UTS3 dengan perintah new item min path d UTS3.txt min item type file min value isi UTS3. Kemudian kita
Lanjut untuk mengcopy file-file yang sudah kita buat tadi ke dalam folder yang sudah saya buat, yaitu folder UTS. Kita ketikkan perintah copy item striped d uts .txt, d uts 2.txt, d uts 3.txt, strip destination d uts, enter. Kemudian setelah itu kita cek dengan menggunakan perintah get child item minpad d uts. Nah, di sini sudah berhasil mengcopy file-file UTS 1 sampai 3 ke dalam folder UTS. Nomor 9 yang keduanya itu tampilkan proses yang sedang jalan di komputer saat ini. Saya ketikkan perintah get process. Nah, inilah proses-proses yang sedang berlangsung atau sedang berjalan di komputer saat ini. Baiklah, sampai di sini dulu pembahasan mengenai soal HARE praktek sistem operasi. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutupi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.